yang pertama sini itu adalah job 4 dan job 8 ya. Karena dia waktu prosesnya paling pendek yaitu 3. Nah, kita urutkan sebagai yang pertama di sini yaitu job 4 dan job 8 ya. Nah, apakah kemungkinan misalkan job 8 dulu baru job 4 sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Kita melakukan urutannya tetap apa namanya jobnya itu paling awal terlebih dahulu ya. Meskipun waktu prosesnya sama-sama 3, kita lakukan job yang paling apa namanya terkecil juga. Jadi job 4 dulu baru job 8 ya. Karena di sini waktu prosesnya sama-sama 3 ya. Nah, setelah 3, baru yang keduanya itu adalah waktu proses yang kelima, yaitu job 1. Ya, makanya di sini kita urutan ketiganya adalah job 1, yang kelima. Dan seterusnya, apa namanya, 5, 6, 7, 8, 10, sampai 14 yang terakhir di sini ya. Maka kita lakukan urutan waktu prosesnya dari yang paling terkecil sampai dengan paling yang terbesar. Ya, paling terbesar itu adalah job yang ke-6 ini, yaitu waktu prosesnya 14 ya. Nah, sehingga dari waktu proses yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai ini terbesar ya, itu ditambah apa namanya kolom tabel namanya adalah flow time ya. Karena di sini eh, kalau tidak salah namanya flow time di sini saya lupa tadi. Nah, flow time itu adalah waktu tinggal ya, waktu antara saat datang arrival time dan saat kirim delivery date ya. Ini nanti akan kita pakai untuk penggunaan apa namanya penjadwalan di satu mesin tadi ya. Nah, balik lagi ke sini tadi, maka yang pertama itu adalah sebentar. Nah, yang pertama itu adalah 3 ya. Setelah itu ditambahkan lagi ke waktu proses yang kedua ini tadi ya. Ini kan ditambahkan di sini ya. Jadi karena 3 ditambah 3 adalah 6 di sini. Dan seterusnya, ini kita tambahkan lagi ke waktu proses yang di job berikutnya, maka 6 tambah 5 itu adalah 11. Ya. Sampai penambahan ke 8 job tersebut. Ya. Ini nanti totalnya itu sampai adalah 56. Ya. Karena kita menambahkan flow time yang ada di job sebelumnya, ditambahkan waktu proses yang sesudahnya. Gitu. Ya. Nah, di sini kan 56 yang terakhir nih, maka kita jumlahkan semua flow time-nya itu menjadi 191. Dan rata-ratanya 191 ini dibagi dengan apa namanya 8 job ya. Jadi hasilnya adalah 23,875. Nah, perlu diingat yang namanya 56 ini itu maksudnya adalah max span ya. Jadi max span tadi itu apa? Kita lihat tadi. Max span itu adalah interval waktu total ya untuk penyelesaian seluruh job ya yang tadi kita hitung di flow time apa namanya untuk beberapa job ya. Tapi kita targetnya itu bagaimana kita bisa meminimasi max span ya. Kalau bisa itu dilakukan apa namanya secara minimasi ya. Sehingga urutan yang dihasilkan ya karena sudah berubah sesuai dengan waktu prosesnya, maka yang pertama itu adalah 4, 8, 1, 3, 7, 2, 5, 6. Ya, karena disesuaikan dengan urutan waktu proses. Ya. Kalau voltage rata-ratanya tadi sama 23,875. Ya. Sehingga kita buat gancarnya seperti ini ya, yang di sini. Jadi mulai dari 4, job 4 dulu ya. Jadi 4, 8, 1, 3, 7, 2, 5, 6 ini kita urutkan seperti ini. Dan panjang masing-masing job ini disesuaikan dengan jumlah waktu proses ya. Kalau ini 4 ini kan ada 3 ya. Ini ada 3 waktu prosesnya. Yang 8 3, yang 1 ini 5, yang 3 ini 6, yang 7 ini 7 ya.
yang ini 28, yang ini 5, 10 ya, ini 14 ya. Supaya bisa ketahuan. Kalau semakin lama waktu prosesnya maka akan semakin panjang gancatnya gitu. Seperti contoh yang ada di job 6 ini. Ini kan lebih apa namanya lebih panjang dibandingkan dengan job 4 yang lebih kecil waktu prosesnya yaitu 3 gitu. Nah, makanya di sini kita membuat gancatnya disesuaikan dengan eh, apa namanya bukan jumlah ini ya, eh, jumlah waktu proses yang paling lamanya tadi ya. Jadi diurutkannya disesuaikan dengan job yang sudah di apa namanya diurutkan berdasarkan terkecil sampai terbesar, baru dibuat gancatnya disesuaikan dengan apa namanya rentang masing-masing yang ada di sini ya. Sehingga gancatnya untuk satu mesin kita buat bisa seperti ini juga ya. Ini untuk penjadwalan untuk njobs pada single mesin. Ya. Nah, ada pun misalkan kalau kita menggunakan apa namanya aturan WSPT ya. Kalau tadi kan namanya itu aturannya tadi kalau tidak salah shortest processing time ya. Kalau yang kedua ini kita menggunakan aturan WSPT atau Weighted Shortest Processing Time ya. Jadi kalau misalkan bila terdapat lebih dari satu job ya. Ya kita lihat dulu tadi W itu apa saja ya. Nah, biasanya tadi ada ya kalau di sini WI itu enggak. Oh langsung ya ini WI berarti lebih ke apa namanya beratnya langsung ya. Maka rata-rata flow time ini akan minimum bila job tersebut diurut menurut seperti ini ya. Jadi dari T1 per W1 nah, sampai dengan kurang dari sama dengan TN per WN ya. Ini kalau kita menggunakan aturan SPT ya atau di istilahnya disesuaikan dengan beratnya. Nah, jadi bedanya dengan yang tadi ya, kalau tadi kan nggak ada bobot, sekarang ada bobotnya. Misalkan ini mungkin di satuannya biasanya per ton ya, atau misalkan per kilogram. Tapi biasanya rata-rata kita asumsinya adalah per ton saja gitu. Nah, pertama kita lihat dulu ya, eh, seperti biasa, ini biasanya di namanya M1 dulu ya, biar nggak salah penamaan. Dari job 1 sampai 8 waktu prosesnya masing-masing apa namanya berbeda ya karena kita mengakomodir bagaimana dalam order yang berbeda-beda itu bisa dilakukan dalam satu mesin saja tuh, ya. Dan dari beberapa job tersebut pasti bobotnya juga berbeda-beda ya. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, kita lakukan namanya pembagian yaitu namanya TI per WI ya. Jadi T itu waktu proses dibagi dengan bobot ya. Jadi 5 dibagi dengan 1 itu hasilnya ada 5 ya. Sampai dengan yang ke-8 ini 3 bagi 1 sama dengan 3 ya. Nah, apakah diperbolehkan misalkan ternyata enggak apa namanya ada angka di belakang koma seperti ini. Itu enggak apa-apa. Jadi 14 bagi 3 hasilnya adalah 4,7 dan 7 bagi 2 adalah 3,5 ya. Jadi semuanya dibagi bobot ya untuk waktu proses tadi. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya. Kita lakukan urutan yang dihasilkan dari apa namanya TI per WI tadi ya. Nah, mana yang paling terkecil dari 8 job ya. Pertama itu adalah job yang ketiga. Kenapa job ketiga? Karena di sini TI per WI-nya adalah yang paling terkecil ya. Sehingga nanti yang pertama itu adalah job 3 ya. Yang kedua adalah TI per W-nya yaitu yang isinya 3. Kebetulan 3 itu ada 2 ya, job 4 dan job 8. Sehingga di sini kita lakukan yang terakhir itu yang paling terbesar itu adalah TI per W-nya yaitu yang 5 ini ya. 1 dan 5 ya. Sehingga dilakukan urutannya itu adalah 3, 4, 8, 7, 2, 6, 1, 5 gitu.
Dan bobotnya masih tetap seperti ini dulu ya, gitu seperti ini. Misalkan job 3 itu bobotnya 3 sampai jobnya 5 ini bobotnya 2 gitu. Dan untuk waktu prosesnya juga disesuaikan dengan nomor jobnya tadi ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan flow time. Ya, flow time ini sama seperti tadi ya. Ini hasil yang keduanya itu yang sebelumnya ditambah dengan waktu proses yang sesudahnya ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 6 tambah 3 adalah 9 sampai seterusnya, yaitu hasilnya di sini adalah 56 ya, yang terakhir 56 di sini. Karena di sini kita apa namanya digunakan sebagai next span ya. Nah, untuk yang weighted flow time ini itu caranya adalah apa namanya kalau tidak salah itu flow time ini dikalikan dengan bobot ya, sehingga menghasilkan apa namanya ini di sini ya. Jadi ini dikalikan ya. Bobot dikalikan flow time hasilnya adalah 18. Kalau ini bobot yang kedua 1 dikali 9 hasilnya ada 9. Dan seterusnya sampai yang di sini 11. Dan semuanya itu ditotalkan ya. Jadi bobot yang di sini semua jobnya adalah 15. Kalau untuk yang full time-nya ada 216 ya totalnya. Dan untuk weighted full time-nya itu totalnya ada 412 ya. Masing-masing dibagi dengan 8 job ya. Jadi full time rata-rata 27, yang full time weighted rata-rata itu adalah 27,467 itu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah di bawah seperti ini ya. 27 untuk flow time weighted rata-rata adalah 27,467 gitu. Ini untuk yang apa namanya jika ada bobot yang dilakukan secara apa namanya satu mesin saja ya gitu. Nah, ada juga misalkan yang ketiga ini ya, aturan SPT shortest processing time itu untuk meminimumkan mean lateness ya. Jadi meminimumkan apa namanya terjadinya keterlambatan. Bila terdapat end jobs ya atau lebih dari satu jobs yang akan diproses di sebuah mesin, maka mean lateness-nya akan minimum bila jobs tersebut diurut menurut aturan SPT. Jadi kita cari waktu yang terkecil terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada 8 job ya, dari 1 sampai 8. Waktu prosesnya juga berbeda-beda, due date-nya juga berbeda-beda juga ya. Nah, kita lihat di apa namanya di set berikutnya seperti ini ya. Tadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, di set berikutnya sudah dirubah sesuaikan dengan waktu proses ya. Nah, jadi yang terkecil itu tadi apa aja? Misalkan di sini kita lihat cari waktu proses yang terkecil yaitu job 4 dan job 8 ya. Nah, kita lihat sini benar apa enggak. Nah, ini job 4 dan job 8. Lalu berikutnya ada berapa lagi? 5, 6, 7, sampai 14 tadi ya. Sehingga yang paling terakhir adalah job 6 ya. Ini disesuaikan dengan urutan waktu proses. Begitu juga dengan due date. Due date itu juga diurutkan berdasarkan jobnya tadi ya. Nah, setelah itu di saat selesai, ini saat selesai itu maksudnya flow time ya di sini. Namanya harusnya flow time. Nah, ini kita lihat 3 itu dari awal ya sama di sini waktu proses. Pada saat di yang kedua baru sama seperti tadi 3 apa namanya ditambah dengan 3 di sini ya, sehingga hasilnya adalah 6 ya. Ini juga sama 6 tambah 5 hasilnya ada 11 sampai seterusnya yaitu totalnya 56 di sini. Ya. Untuk latest-nya itu saat selesai dikurangi dengan due date. Jadi hasilnya adalah negatif 22. Dan seterusnya sampai 56 kurang 50 yaitu 16. Kita totalkan berarti totalnya adalah negatif 29 ya. Lalu dibagi dengan 8 ya. Ini hasilnya min 3,625 gitu. Nah, maka di sini kita cari ya
maksimum lateness itu adalah angka terbesar yang ada di lateness di sini, ya. Nah, kita cari angka yang terbesar dulu, ya. Angka terbesar di sini dari minus 22 sampai 16 ini, yang paling besar itu adalah ini, ya, 22 ini. Paling terkecil kan ini, ya, negatif 44, ya, sehingga sebanyak 22 gitu, ya. Nah, ini contoh untuk penjadwalan njobs pada single mesin gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, apa namanya? Kita break terlebih dahulu selama 3 menit lagi, ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Oke, ya, kita lanjutkan lagi ke set berikutnya. Ada aturan yang apa namanya lainnya, ya. Kita menggunakan aturan EDD atau earliest due date, ya. Jadi aturan EDD ini meminimumkan maksimum lateness pada semua mesin, ya. Kalau tadi kan kita cari apa namanya
minimum latest-nya saja seperti itu ya. Maksimum latest-nya. Kalau ini kita cari apa namanya minimumkan maksimum latest pada sebuah mesin ya. Dan ini sudah apa namanya diurutkan ya, disesuaikan dengan apa namanya yang ada di sini. Ini kita lihat kita cari apa namanya angka yang terbesar di latest tadi ya. Angka yang terbesar itu ya di mana? Yaitu ada di job kelima, yaitu latestnya sebanyak 9 ya. Nah, ini seperti ini untuk yang ada di aturan apa namanya EDD ya. Kalau kita lihat di sini. Dan tentunya ya untuk pengurutan yang ada di sini ya. Nah, sorry. Kita urutkannya itu berdasarkan ya. Kalau kita lihat di sini saya lupa 2135 ya. Nah, kalau tadi kan berdasarkan waktu proses ya. Ini kita melakukan urutannya itu berdasarkan blue date ya. Blue date itu artinya paling terkecil sampai dengan yang paling terbesar. Ya, sehingga jawabnya seperti ini. Ya, sehingga pada di waktu proses ya. Sehingga latestnya itu kalau kita lihat C dikurangi D 8 kurangi 10 ya itu sebenarnya negatif 2. Kalau diterangkan menjadi 36, kalau diratakan 4,5. Nah, kita cari angka yang terbesar di latest itu adalah 9 di job 5 sehingga maksimum latestnya adalah 9. Ini kalau kita menggunakan aturan EDD. Ada juga untuk algoritma apa namanya Hodgson ya, itu meminimumkan jumlah job yang tardi ya pada sebuah mesin. Step pertama, urutkan semua job sesuai dengan EDD-nya ya. Jadi kalau bila tidak ada atau hanya satu job yang tardi atau positif flatness ya, maka itu kita stop saja ya. Kalau misalnya bila lebih dari sebuah atau satu buah tadi, maka kita lanjutkan ke step 2. Ya. Ini step 1 yang pertama sini. Yang kedua, mulai dari awal sampai akhir job pada urutan EDD, identifikasi target job itu yang paling awal. Ya. Jadi kalau bila tidak, target job ini maka lanjutkan ke step 4. Kalau misalnya bila ada, maka lanjutkan ke step 3. Ya. Misal target job ini tersebut berada di urutan ke I. Ya. Jadi job yang mempunyai waktu proses terpanjang di antara ibu job tersebut. Jadi keluarkan job terlebih tersebut, hitung saat selesai yang baru dan kembali ke step 2 balik ke awal tadi. Nah, setelah itu baru ke step 4, tempatkan job yang dikeluarkan dalam urutan sembarang di ujung belakang urutan. Ya. Nah, ini seperti ini ya, kalau kita menggunakan algoritma Hodgson. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa notasi ya. Nah, di sini I, TI, CI, DI, dan LI. Ya. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan algoritma Hodgson, jadi step 1 itu berubah menjadi step 2 nanti seperti ini. Ya. Karena di sini kalau misalnya kita bahas ini memang agak banyak juga ya di sini, sehingga nanti hasilnya akan menjadi 4 step ya. 4 step ini sehingga kita bisa mencari apa namanya maksimum lateness sebanyak 36 ya, dan rata-rata lateness itu sebanyak 1,63. Ini kalau kita menggunakan algoritma Hodgson. Nah, sehingga kita bisa membandingkan performansi scheduling rule-nya, mau menggunakan SPT, WSPT, EDD, Slack, ataupun Hodgson, ini kita bisa lihat di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, apa namanya, mana yang terbaik disesuaikan dengan min flow time, mid lateness, maximum lateness, sampai number of target jobs juga, sampai min tardiness juga bisa kita lihat di sini ya. Mana yang paling terkecil ya di antara masing-masing kolom di sini ya. Jadi nggak mesti dalam satu parameter itu apa namanya ternyata minimum semua itu enggak. Pasti di antara 5 itu masing-masing ada yang paling terkecil di masing-masing parameternya. Misalkan SPT ternyata yang terkecil itu hanya di main flow time sama mid lateness ya. Begitu dengan SPT ternyata terkecilnya di main flow time gitu. Kalau EDD di maximum lateness, kalau Stack di min tardiness, kalau Hodgson di number of target jobs gitu. Ya. Nah, ini jadi seperti ini ya untuk apa namanya bagaimana caranya kita menggunakan penjadwalan di satu mesin saja gitu. Ya. Oke.
Mungkin untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya, dan atau apa namanya, karena kemarin ada satu pengganti kuliah yang apa namanya yang belum kita jalani ya, karena minggu kemarin terpotong libur. Nanti akan saya tanyakan ke grup ketua kelas ya, kapan penggantinya, supaya pada saat nanti UAS itu kan periodenya adalah tanggal 15 sampai berapa ini? 26 Mei ya, gitu. Jadi nanti akan saya ambil di minggu keduanya ya, untuk UAS PPC-nya itu antara mungkin tanggal 22 atau sampai tanggal 26 lah gitu. Jadi kita ambilnya di minggu kedua supaya sebelum UAS itu sudah beres apa namanya mata kuliah yang ada di PPC ya. Jadi biar apa namanya sudah tidak ada utang lagi gitu untuk pertemuan ini ya. Nanti akan saya umumkan lagi di grup ketua kelas gitu. Ya, baik. Mungkin hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya kabari lagi ke ketua kelas masing-masing. Jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.